tenang dan bahagia. Kami, guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pati, akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya Jayanti Ariningsih dari SMP Negeri 1 Trangkil. Saya Irene Putri Tebeta dari SD Negeri Trangkil 01. Saya Musta Anissa dari SDN Katilangu. Saya Indra Yusuf Prasetyo dari SD Mojoagung 02. Dan saya sendiri Bahtera Asmara Putra Pamungkas dari SD Negeri Sekarjala 02. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Iren. Waalaikumsalam Pak Amung. Gimana kabar Bu Iren hari ini? Kabar saya baik Pak. Bagaimana kabar Pak Amung? Oh, alhamdulillah saya juga baik Bu Iren. Baik Bu Iren, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Okay. Untuk yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, yaitu antara coach dan coachee, nanti saya akan mengamati Bu Iren. Yeah. Dan terus setelah itu nilai harus sesuai dengan rubrik penilaian seperti itu, nggih. Yeah. Terus apakah Bu Iren ini, apakah nanti proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana nanti coachee tersebut merespon Ibu. Okay. Dan menanggapi pertanyaan dari Bu Iren yang sebagai coach. Yeah. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip konsepnya, diantaranya kemitraan, terus proses kreatif, memaksimalkan potensi. Yeah. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama, yaitu yang akan saya ajukan pada Bu Iren adalah kompetensi apa yang ingin Bu Iren kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, baik. Terus untuk yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Iren kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Kemudian ini yang terakhir Bu Iren, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Iren dalam proses coaching kali ini? Indikatornya yaitu saya ingin coachee saya nanti itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak. Oh, baik, demikian ya Bu Iren ya. Pra-observasi kali ini cukup. Silakan Bu Iren bisa melakukan coaching dengan coachee. Semoga coachingnya bisa berjalan dengan baik dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih nggih Bu Iren nggih. Ya, terima kasih Pak Amung. Nggih. Selamat pagi Bu Nisa. Selamat pagi Bu Iren. Bagaimana kabarnya? Baik Bu Iren, tapi ada permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bu Iren. Oke. Kira-kira apa ini permasalahan yang ingin Bu Nisa ceritakan? Jadi saya di sekolahan itu ada permasalahan dan ingin mendapatkan solusi dari permasalahan itu tadi Bu Iren. Oke. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini, ya nggak lama ya, mungkin 10 atau 20 menit gitu. Nah, apa yang ingin Bu Nisa dapatkan gitu? Jadi permasalahannya begini Bu Iren. Di kelas saya itu saya ada murid yang belum bisa calistung, padahal kan sudah kelas 4. Nah, dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas. Oke, begitu. Kalau boleh tahu, permasalahan murid yang nggak bisa calistung itu yang seperti apa? Jadi begini Bu Iren, di dalam kelas saya itu ada murid yang belum bisa calistung, padahal kan ini sudah kelas 4. Karena dia belum bisa calistung, akhirnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya. Dia juga selalu tidur saat pelajaran, padahal sudah saya stimulus untuk tetap mendengarkan walaupun dia belum bisa calistung. Oh begitu. Kira-kira apa penyebab murid Bu Nisa ini belum bisa calistung ya? Sepertinya itu ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan anak tersebut itu belum bisa calistung.
Kira-kira faktor apa yang paling dominan atau yang paling memungkinkan menjadi penyebab dari permasalahan ini? Iya, sudah saya pertanyakan kepada anak tersebut, Bu. Ternyata dia itu sejak kelas 1 itu memang belum bisa calistung, namun belum mendapatkan perhatian khusus dari guru-guru sebelumnya. Selain itu, saya juga sudah konfirmasi dengan guru-guru sebelumnya. Memang benar seperti yang dikatakan murid tersebut. Saya juga sudah tanya-tanya ke orang tuanya. Katanya sudah beberapa kali dileskan, tapi setiap baru masuk beberapa kali pertemuan itu sudah mogok, nggak mau ikut les lagi. Mungkin karena merasa kurang nyaman sih, kata ibunya sih seperti itu, Bu. Begitu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bu Nisa terhadap murid tersebut? Harapan saya itu ya Bu, setidaknya murid saya itu bisa calistung, karena itu kan modal awal untuk jenjang selanjutnya. Oke, setelah Bu Nisa mengetahui beberapa penyebab permasalahan tadi, bagaimana kira-kira langkah Bu Nisa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya berpikir ada beberapa langkah. Hal pertama yang ingin saya lakukan itu ya Bu, jadi saya ingin menyediakan waktu luang setelah jam pulang untuk membimbing khusus calistung itu tadi, dan akan menginformasikan kepada orang tuanya agar orang tuanya juga mendampingi belajar calistung ketika dia berada di rumah. Oke, itu rencana yang sangat bagus ya menurut saya, di mana Bu Nisa nanti akan berkolaborasi dengan orang tua murid. Nah, Bu Nisa ini kan bisa memberikan bimbingan yang lebih nih. Menurut Bu Nisa, bimbingan seperti apa yang akan Bu Nisa berikan? Bimbingan itu dapat saya berikan berupa pengenalan huruf terlebih dahulu, Bu. Kemudian juga pengenalan huruf vokal, baru menggabungkan huruf vokal dan konsonan membentuk suku kata, kemudian membentuk kata, seperti itu, Bu. Karena ini hubungannya dengan calistung, tentu saja saya akan memasukkan angka-angka ke dalam itu juga. Apakah dia sudah hafal angka atau belum? Oh, dalam bimbingannya ya. Iya. Oke, begitu. Tapi tetap ini Bu Nisa akan membimbing secara terus-menerus, mendampingi secara kontinu begitu ya? Iya. Saya akan berusaha membimbing sampai selesai untuk murid saya itu, Bu, agar bisa calistung seperti itu. Oke, berarti Bu Nisa akan terus membimbing sampai murid Bu Nisa bisa calistung ya. Baik, kira-kira kapan nih Bu Nisa akan melaksanakan bimbingan tersebut? Secepatnya sih, Bu, bisa saya lakukan mulai besok. Mulai besok, oke. Lalu apa komitmen Bu Nisa terhadap rencana penyelesaian masalah Bu Nisa ini? Apa yang akan Bu Nisa terapkan nanti tentunya? Iya, jadi saya berencana untuk tentunya saya akan berkonsultasi kepada kepala sekolah untuk membantu saya, kemudian juga dengan orang tua, bekerja sama, dan tentunya juga dengan rekan sejawat untuk saling berkolaborasi. Ya, tentunya memang harus seperti itu ya Bu, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Iya. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Nisa lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya akan tetap melakukan bimbingan secara private kepada anak tersebut agar dia itu bisa seperti teman-teman yang lainnya. Oke, berarti untuk kedepannya ini Bu Nisa akan memberikan bimbingan secara khusus gitu ya, lebih privat kepada anak tersebut. Oke, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Nisa? Dari perbincangan ini saya merasa senang dan merasa lega karena saya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oke, kalau begitu saya cukupkan dulu perbincangannya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, saya mau mendengar progres dari rencana aksi Bu Nisa ini. Begitu ya, Bu? Oke, terima kasih Bu Iren sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sukses selalu juga buat Bu Iren dan juga dengan saya sendiri. Ya, oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu.
Alhamdulillah Bu Iren ya, coachingnya sudah berjalan baik dan lancar. Tadi sebelum Bu Iren melakukan coaching, tadi kan saya sempat menanyakan beberapa tentang indikator tercapainya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Iren tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Bu Iren tentang indikator tersebut, Bu? Baik Pak, dalam proses coaching tadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, hingga proses tanggung jawabnya bagaimana, sehingga alur tersebut bisa menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach untuk menceritakan permasalahan sekaligus menemukan solusinya Pak. Oh ya, terima kasih. Menurut saya sebagai observer tadi yang dilakukan Bu Iren sudah sangat bagus sekali dan juga sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Iren sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach, kemudian Bu Iren sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini juga Bu Iren sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Selamat nggih Bu Iren. Sebelum kita akhiri proses ini, saya mau ada pertanyaan satu lagi pada Bu Iren. Yang sudah Bu Iren lakukan tadi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Iren kembangkan? Kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak, sehingga saya bisa menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach. Begitu Pak. Oh, luar biasa sekali Bu Iren tadi. Ini tadi berarti sudah menerapkan alur Tirta secara luar biasa. Di situ sudah terlihat sekali Bu Iren sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan responnya juga dari coach sudah menyampaikan apa yang diharapkan. Tentu tadi Bu Iren juga sudah menggali lebih ya dari coachnya. Semoga nanti kedepannya Bu Iren dapat lebih baik lagi dan semoga bisa selalu berdiskusi di lain kesempatan gitu. Iya Pak. Dengan berbagi pengalaman dan kesulitan yang mungkin ditemui oleh Bu Iren sendiri. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat Bu Iren. Oke, terima kasih. Demikian praktek coaching supervisi akademik dari kami. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan guru hebat semuanya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.